Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam konsep kurikulum. Dalam kurikulum, John Donnell mengemukakan bahwa ada 4 macam konsep kurikulum. Yang pertama, ada kurikulum akademis. Yang kedua, ada kurikulum humanistis. Yang ketiga, ada kurikulum rekonstruksi sosial. Dan yang terakhir, ada kurikulum teknologi. Kurikulum akademis. Nah, ini adalah kurikulum yang pertama dan tertua. Sejak lahirnya sekolah, kurikulumnya seperti ini. Bahkan, walaupun sekarang ini muncul berbagai tipe kurikulum, pada umumnya sekolah tidak dapat melepaskan kurikulum tipe ini, dikarenakan kurikulum tipe ini sangat praktis dan mudah disusun, juga mudah digabungkan dengan tipe-tipe lainnya. Kurikulum akademis bersumber dari pendidikan klasik atau perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Pendidikan kurikulum akademik diambil dari setiap disiplin ilmu. Jerome Bruner dalam The Process of Education, sebagaimana dikutip oleh S. Nasution, menyarankan bahwa desain kurikulum hendaknya didasarkan oleh struktur disiplin ilmu. Selanjutnya, ia menegaskan bahwa kurikulum suatu mata pelajaran harus didasari oleh pemahaman yang mendasar yang dapat diperoleh dari prinsip-prinsip yang mendasarinya dan yang memberikan struktur disiplin ilmu. Kurikulum akademik tidak hanya menekankan pada materi yang disampaikan, akan tetapi sesuai dengan perkembangan yang secara berangsur memperhatikan proses belajar yang dilakukan siswa. Proses belajar yang dipilih sangat beruntung pada segi apa yang dipentingkan dalam mata pelajaran tersebut. Baik, selanjutnya kurikulum humanistik. Dalam pandangan humanisme, kurikulum adalah suatu yang dapat menunjang perkembangan anak dalam aspek kepribadiannya. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan pada aliran pendidikan pribadi atau personalized education. Para ahli pendidik humanis juga berpegang pada konsep Gestalt yang menyatakan bahwa anak ataupun individu itu merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Aliran ini meliputi pendidikan konfluen, kritisi radikal, mistisi baru atau mistikisme modern. Nah, yang pertama ada pendidikan konfluen, adalah pendidikan yang memandang bahwa anak sebagai satu keseluruhan diri. Kemudian kritisi radikal adalah pendidikan yang bersumber dari aliran naturalisme atau romantisme. Dan yang terakhir adalah mistikisme modern, adalah aliran yang menekankan pada latihan dan kepekaan, perasaan, dan keluhuran budi pekerti. Yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih menekankan pada problem-problem yang dihadapi siswa dalam bermasyarakat. Konsepsi kurikulum ini mengemukakan bahwa pendidikan bukanlah upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Interaksi atau kerjasama ini dapat berlangsung oleh siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan siswa dengan lingkungannya. Dengan kerjasama semacam ini, siswa berusaha memecahkan problem-problem dalam bermasyarakat agar menjadi masyarakat yang lebih baik. Pendidikan menurut konsepsi kurikulum rekonstruksi sosial ini memiliki pengaruh mengubah dan memberi corak baru kepada masyarakat dan kebudayaan. Terakhir adalah kurikulum teknologi. Dalam pandangan teknologi, kurikulum merupakan proses teknologi untuk menghasilkan tuntutan kebutuhan tenaga yang mampu membuat keputusan. Penerapan teknologi dalam pendidikan, khususnya kurikulum, meliputi 2 bentuk, yaitu pertama, bentuk perangkat lunak ataupun software, dan yang kedua perangkat keras ataupun hardware. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat ataupun yang biasa disebut dalam bahasa Inggris yaitu tools technology. Sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga dengan teknologi sistem atau dalam bahasa Inggrisnya sistem teknologi. Teknologi dalam kurikulumnya mengandung rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media.
Juga model-model pengajaran yang melibatkan banyak penggunaan alat. Contoh model dari pengajaran tersebut adalah pengajaran berprograma, mesin pengajaran, pengajaran modul, dan pengajaran dengan melibatkan bantuan alat komputer, juga pengajaran dengan bantuan pendekatan sistem. Dengan demikian, pengajaran yang dituju ataupun tujuan dari pembelajaran tersebut dapat dihasilkan dengan baik dan seksama. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.